halaman berikutnya juga ya, sebagai contoh ini ada skill and concept check, yaitu merupakan skill ya, tambahan dan konsep ya, yaitu ada yang pertanyaan pertama itu tentang draw a spinner well where the probability on a outcome of which is 3/8. Ini ada juga yaitu ada open-ended ya, itu ada berikan, zaman ini berikan contoh peristiwa dengan probabilitas dari 1. Terjemahan yang ketiga ini ya, find the error, temukan kesalahan ini. Ini ada terjemahannya. Masao dan Brian menemukan kemungkinan mendapatkan angka 2 saat kubus angka itu digulung. Masao mengatakan itu adalah 1/6 dan Brian itu mengatakan menyebutkannya 2/6. Siapa yang benar kira-kira ya? Bisa dijelaskan. Bisa kalian kerjakan ya. Dan di bawah ini juga merupakan bentuk contoh soal ya. Ada the spinner is used for a game with each probability as a fraction, bentuk desimal and a fraction berbentuk dalam persen. Ya, ini terjemahan tadi ya. Pemintal digunakan untuk permainan. Tulis setiap probabilitas dalam sebagai pecahan, atau sebagai desimal, atau sebagai persen. Ini ada P-nya ada 5. Yang keempat ini, yang kelima itu ada P-nya ada FN itu mungkin, bahkan yang keenam ini terjemahannya P itu lebih dari 5. Yang 7 ini yaitu P-nya tidak 2, yang 8 ini P-nya yaitu bilangan bulat. 9 ini, dan pada 9 ini P-nya itu kurang dari 7. Yang pertanyaan yang ke-10-nya yaitu tentang permainan ya. Terjemahan saya akan terjemahkan yaitu permainan kartu memiliki 25 kartu merah, 25 kartu hijau, dan 25 kartu berwarna kuning, 25 kartu biru, dan 8 kartu liar. Berapa probabilitas kartu pertama yang dibagikan adalah kartu liar. Baiklah, kita lanjutkan ya yang berikutnya, yaitu masih tentang bentuk contoh soal, yaitu tentang ini ada homework, yaitu pekerjaan rumah. Sini yaitu tentang praktek and application, itu artinya praktek dan aplikasi. Sini saya akan terjemahkan ya, bahasa Inggrisnya itu sebuah beanbag yaitu dilemparkan ke alun-alun di sebelah kanan. Itu mendarat secara acak di sebuah kotak kecil. Tuliskan dalam bentuk pecahan, dalam bentuk desimal dan persennya. Yaitu ya, pertanyaannya ada probabilitas yang berwarna merah, P-nya yang warna biru, dan P-nya untuk warna putih atau kuning, ada P-nya berwarna biru atau merah, dan P-nya tidak berwarna hijau, dan P-nya untuk berwarna coklat. Pertanyaan ke-17 itu berapa probabilitas bahwa satu bulan yang dipilih secara acak dimulai dengan angka J. Yang ke soal 18 ini yaitu terjemahannya, berapa probabilitas hari yang dipilih secara acak adalah hari Sabtu. Yang ke-19 ini terjemahannya ya, a number cup is tossed, itu kubus akan dilempar ya. Apakah peristiwa
berguling angka lebih besar dari 3 dan angka kurang dari 3, acara adalah peristiwa pelengkapnya, complementary events. Coba jelaskan. Yang ke-20 ini yaitu terjemahnya, koin dilemparkan 2 kali dan menunjukkan kepala 2 kali dan menunjukkan kepala di kedua kalinya. Berapa probabilitas yang bahwa koin itu akan menunjukkan ekor pada lemparan pada berikutnya? Jelaskan. Yang ke-21 ini yaitu tentang weather, itu tentang cuaca ya. Ada seorang reporter cuaca mengatakan ya bahwa ada kemungkinan 40% akan hujan, chance of rain. Berapa probabilitas yang tidak ada hujan, of no rain ya. Yang ke-22 ini tentang surat perintah sebuah masalah, word with a problem. Di sini ya, suatu perintah sebuah kehidupan dalam masalah itu ada dengan probabilitas itu dari 1/6. Yang terjemahan ke-23 ini ya, research, itu penelitian ya. Ada gunakan internet atau sumber daya lain untuk menemukan kemungkinan bahwa seseorang dari negara bagian Anda dipilih secara acak dari kota atau komunitas Anda. Will be from your city or community. Jadi komunitas dari kota atau komunitas Anda. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Itu masih juga bentuk contoh soal. Ada history, itu sejarah ya. Di sini bentuk contoh soal ini untuk yang contoh soal yang 24 sampai dengan 26. Ini gunakan tabel di sebelah kanan dan informasi yang di bawah ini. Gunakan tabel di sebelah kanan ini, itu merupakan US population thousands. Ada region, ada tahunnya tuh 1890 dan 2000. Terjemahannya itu ya, Biro Sensus Amerika Serikat ya membagi Amerika Serikat menjadi 4 bagian wilayah, yaitu ada Northwest, yaitu ada timur laut, Midwest, ada barat tengah, South itu selatan, dan West itu adalah barat. Yang terjemahan yang ke-24 ini ya, adalah seharusnya seorang yang tinggal di Amerika ya di Amerika Serikat pada tahun 1990 yaitu dipilih secara acak. Berapa probabilitas orang tersebut tinggal di bagian wilayah barat itu? Tulislah sebagai desimal ya, desimalnya hingga 1/1000 terdekat. Yang terjemahnya ke-25 ini yaitu misalkan seorang yang tinggal di Amerika Serikat itu ada pada tahun 2000 dipilih secara acak, picked at random, secara acak. Berapa probabilitas orang yang tinggal di bagian wilayah barat tersebut? Tulislah sebagai desimal ya hingga kebentuk 1/1000 paling terdekatnya. Yang terjemahan ke-26 ini, bagaimana how has the population of the West changed? Itu bagaimana populasi di bagian barat, di wilayah bagian barat tersebut berubah. Yang ke-27 ini critical thinking, yaitu tentang berpikir kritis ya. Ada a box contains 5 red, 6 blue, 3 green, and 2 yellow crayons. Sini ya, ada satu kotak berisi 5 krayon berwarna merah, 6 berwarna biru, 3 berwarna hijau, dan 2 krayon berwarna kuning. Berapa banyak krayon berwarna merah yang harus ditambahkan ke kotak tersebut ya? Maka
probabilitas itu randomly picking a red crayon is-nya adalah 2/3 jika crayon itu adalah 2/3. Yang terjemahan selanjutnya itu ada extending the lesson, itu memperpanjang pelajaran. Terjemahan ini adalah peluang terjadinya suatu peristiwa itu adalah rasio yang membandingkan jumlah hasil yang diinginkan dengan jumlah hasil yang tidak diinginkan. Misalkan kubus angka digulung. Suppose a number curve is rolled. Ini juga find the odds of each outcome. Temukanlah peluang dari setiap hasil tersebut ya. Itu ada sebuahnya ada 6, ada tidak 6. Yang ke-30-nya ada berupa sebuah angka genap. Kita masih lanjut yang selanjutnya yang di bawah ini masih bentuk contoh soal juga, yaitu ada spiral review which standardized best practice. Jadi ada bentuk contoh soal yang untuk 31 dan 32 ya. Itu the following cards are put into a box, yaitu ya kartu-kartu berikut ini dimasukkan ke dalam kotak, yaitu kartunya ada angka 2, 6, 7, 5, 8, 9, 8 dan 4. Contoh yang soal ketiga 1 itu pilihan ganda ya, multi choice, yaitu Emma mengambil kartu secara acak. Nomor pada kartu kemungkinan besar adalah itu hanya sebuah angka yang lebih besar dari 6. Yang B ini adalah sebuah angka kurang dari 6. Yang C itu adalah sebuah angka genap. Yang D itu adalah angka bagian ganjilnya. Yang soal 32 ini multiple choice, itu pilihan ganda juga. What is the probability of not getting an X? Maka berapa probabilitas untuk tidak yang mendapatkan angka 8? Itu ada 25%, 30%, 50%, atau 75%. Yang ini terjemahan yang bawah ini ada analisis setiap pengukuran, di mana berikan ketepatan angka signifikan, jika dia sesuai. Kesalahan terbesar dan kesalahan relatif terhadap dua signifikan. Ya, itu dimana tadi ada untuk nomor 33 yaitu ya 8 cm, 34 0,3 kg, atau yang ke-35 itu 4,83 meter, dan 36 itu 430 cm. Yang 37 ini yaitu tentang geometri ya. Find the surface area of a cone with radius of 5 inches and slant height of 12 inches. Itu temukanlah luas ya permukaan kerucut dengan radiusnya 5 inch dan tinggi kemiringannya itu 12 inch. Ini ada juga keterampilan dasar ya, basic skill multiply untuk yang keterampilan dasarnya. Di sini ada 38 itu soalnya 5 dikali 6 dikali 2, 39 5 kali 5 kali 8, 40 itu 12 kali 5 kali 3, 41 itu 7 kali 8 kali 2. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Kita lanjut ke video berikutnya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.